Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah hayna syukran kasiran ilallah alladzi qad aftana nikmatan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadhil majmu'al mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la khawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal pada channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan melanjutkan pembahasan yang kemarin yang sudah kita bahas Bapak Ibu, yaitu latihan soal simulasi penilaian kinerja guru pendidikan agama Islam. Dan kali ini soal ini nanti mencakup materi pedagogik, materi akidah akhlak, materi fikih, dan yang terakhir adalah materi sejarah kebudayaan Islam. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas pada kesempatan kali ini nanti mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu. Mari bergabung dengan kami untuk membahas soal-soal latihan yang berkaitan dengan guru pendidikan agama Islam. Dan manfaatkan Bapak Ibu untuk subscribe terlebih dahulu, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan ataupun soal nomor 26. Seperti biasa, kita nanti sebelum ke soal, mari kita baca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. 3. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, prosedural, dan metakognitif. 4. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. 5. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 6. Menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. 7. Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pernyataan yang berkaitan dengan langkah-langkah menyusun soal HOTS ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 6, dan 7, C 2, 3, 4, 5, dan 6, D 3, 4, 5, 6, dan 7, dan E 1, 2, 4, 6, dan 7. Silakan tebak jawabannya Bapak Ibu. Kami hitung 5 detik waktu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 26 adalah E, yaitu 1, 2, 4, 6, dan 7. Sebelum itu ke pembahasan sedikit Bapak Ibu. Berikut dipaparkan langkah-langkah menyusun soal-soal HOTS. 1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. 3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan 5. Membuat pedoman penskoran rubrik atau kunci jawaban. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 26 adalah E, yaitu 1, 2, 4, 6, 7. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. 2. Mencatat sikap dan perilaku peserta didik yang sangat baik cukup, dan perlu bimbingan. Pernyataan di atas berkaitan dengan A. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap. B. Pelaksanaan penilaian sikap. C. Pengolahan penilaian sikap. D. Perencanaan penilaian sikap. Dan E.
mekanisme pelaksanaan penilaian sikap. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 27 adalah E, yaitu mekanisme pelaksanaan penilaian sikap. Pernyataan di atas berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penilaian sikap. Jadi mekanisme pelaksanaan penilaian sikap itu meliputi 1. Mengamati perilaku peserta didik saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang kedua adalah mencatat sikap dan perilaku peserta didik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 28. Guru pendidikan agama Islam akan memberikan nilai pengetahuan menggunakan teknik tes tulis selama semester ganjil. Ahmad memperoleh nilai sebagai berikut. Dan yang kita ketahui untuk KKM-nya sebagai patokan adalah 70 Bapak Ibu. Nomor 1 Ahmad, nilai harian KD 3.1 75, KD 3.2 85, KD 3.3 80, dan nilai penilaian harian 80, nilai penilaian tengah semester 90, dan nilai penilaian akhir semester adalah 85. Pertanyaannya adalah, berdasarkan daftar nilai di atas, nilai Ahmad pada nilai akhir atau nilai rapor dan predikat untuk capaian kompetensi pengetahuan adalah sebagai berikut. A. NA atau NR 83 dengan predikat B. B. NA atau NR 84 dengan predikat A. C. NA atau NR 84 dengan predikat B. D. NA atau NR 85 dengan predikat A. Dan E. NA atau NR 85 dengan predikat B. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 28 adalah E, yaitu NA atau NR 85 dengan predikat B. Kenapa dapat NA atau NR-nya dapat 25 Bapak Ibu? Dari mana? Yaitu dari uraiannya sebagai berikut. NPH-nya adalah 80, NPTS-nya adalah 90, NPAS-nya adalah 85, ditambah Bapak Ibu ya. NPH ditambah NPTS ditambah NPAS, jumlahnya berapa, lalu dibagi 3, yaitu nanti akan muncul nilai akhir, nilai rapotnya Bapak Ibu. Setelah itu untuk predikatnya di atas 80 ke atas adalah B, untuk 90 ke atas adalah predikat A. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 28 adalah E, yaitu NA atau NR-nya 85 dengan predikat B. Jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai bahan program atau materi secara menyeluruh. 2. Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh peserta didik. 3. Merupakan penguatan bagi siswa. 4. Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dan 5. Usaha perbaikan. 6. Sebagai diagnose. Dan 7. Dapat mengetahui tuntas atau tidak tuntasnya seluruh program yang akan diberikan. Pernyataan di atas yang termasuk pemanfaatan data hasil analisis penilaian bagi guru adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 7, D. 1, 2, dan 4, E. 3, 5, dan 6. Silakan tebak Bapak Ibu. Jadi manfaat data hasil analisis penilaian bagi guru adalah 5, 4, 3, 2,
1. Untuk jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Jadi manfaat penilaian bagi guru adalah 1. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. 2. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. 3. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan itu sudah sesuai atau tidak. Dan yang keempat adalah hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa ini kepada orang tua ataupun wali siswa. Jadi untuk jawabannya adalah C, Bapak Ibu, yaitu 2, 4, dan 7. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 30. Implikasi dari ketuntasan belajar untuk kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4 jika peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau nilainya kurang dari KKM, Bapak Ibu, adalah apa yang diberikan? A. Diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke KD kompetensi dasar berikutnya. B. Diberikan pembelajaran remedial individual sesuai dengan kebutuhan. C. Diberikan pembelajaran pengayaan individual sesuai dengan kebutuhan. D. Diberikan tambahan jam belajar individual sesuai dengan kebutuhan. Dan E. Diberikan tugas individual sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Silakan tebak, Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah B, Bapak Ibu, yaitu implikasi dari ketuntasan belajar untuk kompetensi dasar KI 3 dan KI 4 jika peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM, apa yang kita berikan harus memberikan pembelajaran remedial individual sesuai dengan kebutuhan. Untuk jawaban yang tepat adalah B, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu, nomor 31. Di bawah ini potongan hadis yang mengandung arti etos kerja memanfaatkan kesempatan waktu muda sebelum tua adalah A. Sababaka qabla haramik. B. Ghinaka qabla faqrik. C. Hayataka qabla mautik. D. Sihataka qabla sakomik. Dan E. Faraghuka qabla sughlik. Silakan tebak jawabannya, Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah A, Bapak Ibu, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sababaka qabla haramik. Hadis ini adalah hadis Ightanim khomsan qabla khomsin, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nanti Bapak Ibu bisa cari di referensi hadis ini, yaitu tentang hadis Ightanim khomsan qabla khomsin. Jadi untuk nomor 31 jawabannya adalah sababaka qabla haramik, memanfaatkan kesempatan waktu muda sebelum masa tua. Kita lanjut, Bapak Ibu, nomor 32. Kutipan ayat di bawah ini yang dibaca qala angdzirni ila yaumi yub'atsun adalah A. Qala fahbid minha fama yakunul laka. B. Qala angdzirni ila yaumi yub'atsuna. C. Qala mama na'aka ala tasjuda id amartuka. D. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum. E. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Silakan tebak, Bapak Ibu, untuk jawaban nomor 32. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup jelas, Bapak Ibu, ya. Untuk jawabannya adalah B, yaitu
Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 33. Umat Islam secara umum memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat yang beragama lain. Umat Islam menyadari bahwa ada keterkaitan sejarah antara Islam dengan agama-agama sebelumnya. Kesadaran ini muncul karena fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya bersifat konstruktif, bukan sebaliknya, atau bersifat kontradiktif, dan menafikan kitab-kitab sebelumnya. Fungsi apakah yang dimaksud dalam pernyataan berikut? A. Membenarkan namun tidak mengakui kitab-kitab terdahulu. B. Membenarkan namun menghapus kitab-kitab terdahulu. C. Membenarkan dan mengajarkan kitab-kitab terdahulu. D. Membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Dan E. Membenarkan dan mengamalkan kitab-kitab terdahulu. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 33 adalah D, yaitu fungsi apakah yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu yang bersifat konstruktif, berkesinambungan, membenarkan, menyempurnakan Bapak Ibu ya, bukan kontradiktif. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 34. Pemerintahan sekarang ini begitu gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur. Jika kebutuhan infrastruktur terpenuhi, Indonesia akan mengalami percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi semakin cepat, kesejahteraan pun meningkat. Pemerintah meyakini bahwa kerja keras yang dilakukan sekarang ini akan mendapatkan pembalasan yang setimpal di hari akhir kelak. Ini berarti pemerintah mampu mengambil hikmah dari keimanan terhadap hari akhir. Hikmah yang dimaksud dalam narasi di atas adalah A. Termotivasi untuk meningkatkan produktivitas. B. Termotivasi untuk menjauhi siksa neraka. C. Termotivasi untuk menambah investasi. D. Termotivasi untuk mendapatkan pahala surga. Dan E. Termotivasi untuk meningkatkan amal soleh. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 34 adalah E Bapak Ibu, yaitu termotivasi untuk meningkatkan amal soleh. Hikmah yang dapat yang dimaksud dalam narasi di atas adalah termotivasi untuk meningkatkan amal soleh. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 35. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bekerja hanya mencari ridho Allah. 2. Berbuat baik di mana saja. 3. Dapat rezeki berapapun senantiasa bersyukur. 4. Senantiasa patuh kepada Rasul. 5. Patuh pada tata tertib dan norma. Dan 6. Merasa cukup atas anugerah Allah. Pernyataan di atas yang merupakan manfaat perilaku qanaah adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 6, D. 4 dan 7, 4 dan 3, dan E. 5 dan 1. Silakan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 35 adalah C, yaitu 3 dan 6. Qanaah artinya Bapak Ibu merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qanaah juga menjadi salah satu sifat yang dapat membantu seseorang mengendalikan diri. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 35 adalah 3. Dapat rezeki berapapun senantiasa bersyukur, dan 6. Merasa cukup atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 36. Pernyataan ini yang bukan termasuk perilaku tasamuh,
adalah A. Tidak memaksa pemeluk agama lain untuk pindah agama. 4. Bersikap saling menghormati antar sesama. C. Mengingatkan waktu beribadah kepada orang lain beda agama. D. Menghadiri upacara perayaan keagamaan orang lain. Dan E. Mengucapkan doa selamat hari raya keagamaan orang lain. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab nomor 36. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 36 adalah C Bapak Ibu, yaitu mengingatkan waktu beribadah kepada orang lain yang beda agama. Dalam bahasa Arab, arti tasamuh adalah sama-sama berperilaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 36 adalah mengingatkan, yang bukan termasuk perilaku tasamuh adalah mengingatkan waktu beribadah kepada orang lain yang beda agama. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 37. Pak Fahmi akan mengeluarkan zakat dari hasil panen 3 ton padi yang pengairannya menggunakan biaya pengairan irigasi. Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh Pak Fahmi adalah A. 3 kuintal, B. 1,5 kuintal, C. 2,75 kuintal, D. 6 kuintal, dan E. 2,5 kuintal. Silakan tebak terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita nanti akan mencoba menghitung di pembagian zakat hasil panen 3 ton padi oleh Pak Fahmi ini. Silakan tebak terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1,5 kuintal. Pembahasannya seperti ini Bapak Ibu. Kadar zakat hasil pertanian terbagi menjadi 2, yaitu 1. Jika proses pertanian menggunakan air dari sumur atau air hujan yang tidak membutuhkan usaha atau uang, maka kadar zakatnya adalah 10%. Perbedaan yang kedua, jika proses pertanian menggunakan air yang harus dibayar atau harus angkut air dari sumber air, maka biaya zakatnya adalah 5%. Jadi di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama adalah tidak membutuhkan usaha atau uang, maka kadar zakatnya adalah 10%. Yang kedua, jika ada biaya harus dibayar atau harus angkut air dari sumber air, maka biayanya adalah 5%. Diketahui bahwa hasil panen Pak Fahmi ini adalah 3 ton. Dengan rincian 1 tonnya itu adalah 10 kuintal Bapak Ibu. Jadi 10 kuintal kali 3 ton, yaitu adalah 30 kuintal. Pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Fahmi? Sampai di sini jelas Bapak Ibu ya. Jawab, zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Fahmi adalah 5% kali hasil pertanian. Kenapa di sini 5%? Karena hasil pertanian menggunakan air yang harus dibayar atau harus angkut air dari sumber air, maka biaya zakatnya 5%. Jadi Pak Fahmi ini menggunakan pengairan menggunakan biaya Bapak Ibu. Jadi zakatnya harus dikeluarkan adalah 5% kali hasil pertanian. Hasil pertanian tadi ada berapa? Ada 30 kuintal. Dengan rincian hitungannya adalah 5/100 kali 30 kuintal. Cara menghitungnya Bapak Ibu, 5 dikalikan 30, 150, lalu dibagi 100 Bapak Ibu. Untuk jawabannya adalah 1,5 kuintal. Jadi total zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Fahmi adalah 1,5 kuintal. Untuk jawabannya adalah B Bapak Ibu. Sampai di sini jelas Bapak Ibu ya.
Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 38. Wanita yang sudah tidak menstruasi atau menopause, apabila diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah A. Tidak ada masa iddah, B. 3 kali suci khuru, C. 3 bulan, D. Sampai melahirkan, dan E. 4 bulan 10 hari. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 38 adalah C Bapak Ibu, yaitu 3 bulan, atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi untuk jawaban nomor 38 adalah 3 bulan, C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 39. Pusat peradaban Islam di Andalusia tidak hanya terletak di Cordova saja. Di Granada misalnya, ada bangunan istana yang sangat megah yang dibangun oleh dinasti Bani Ahmar yang berkuasa pada masa tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Istana itu menjadi simbol kemajuan Islam pada saat itu dengan bangunan yang megah dan indah. Istana yang dimaksud pada narasi tersebut adalah A. Istana Al-Hamra, B. Istana Al-Humaira, C. Istana Maimun, D. Masjid Cordova, dan E. Katedral Mesquita. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 39 adalah A Bapak Ibu, yaitu Istana Al-Hamra. Istana Al-Hamra dalam bahasa Arab berarti si merah, adalah komplek istana dan benteng di Granada di Spanyol Selatan. Istana ini terletak di wilayah berbukit di perbatasan tenggara kota Granada. Untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu Istana Al-Hamra. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 40. Kerajaan Islam ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak, didirikan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Pulau Jawa, saat ini masuk wilayah Kartasura, Jawa Tengah. Kerajaan yang dimaksud pada narasi tersebut adalah A. Kerajaan Mataram, B. Kerajaan Medang, C. Kerajaan Boko, D. Kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta, dan E. Kerajaan Pajang. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 40 adalah E Bapak Ibu, yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya atau disebut juga Jaka Tingkir. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah E. Kerajaan Pajang. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 41. Perhatikan pernyataan berikut ini. Serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Artikel ilmiah, B. Tulisan ilmiah populer, C. Tinjauan ilmiah, D. Karya tulis ilmiah, dan E. Makalah ilmiah. Untuk jawaban yang tepat nomor 41 adalah D Bapak Ibu, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian
yang sistematis berdasar pada metode ilmiah dan untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah juga terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 42. Perhatikan pernyataan berikut. Bagian awal memuat judul keterangan tentang waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan pada kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan. Bagian isi meliputi 1. Sajian abstrak ringkasan, 2. Paparan masalah utama berikut pembahasan masalah dan 3 adalah penutup, dan bagian akhir meliputi daftar pustaka. Pernyataan di atas merupakan kerangka isi: A. Makalah pada pertemuan ilmiah, B. Penelitian tindakan kelas, C. Laporan penelitian ilmiah, D. Makalah karya tulis ilmiah, dan E. Makalah publikasi ilmiah. Silahkan jawab Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 42 adalah B Bapak Ibu. Jadi pernyataan di atas merupakan kerangka isi penelitian tindakan kelas. Untuk jawabannya adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 43. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak mengganggu komitmen mengajar. 2. Tidak menuntut waktu pengamatan secara khusus, hanya dilakukan pada jam-jam pelajaran. 3. Berorientasi secara kontekstual pada pemecahan masalah tugas keseharian yang dihadapi guru. 4. Dilakukan secara berkelanjutan, never ending. 5. Dilakukan secara kolaboratif. 6. Dilakukan secara fleksibel, guru dan peserta didik tidak merasa diamati. Pernyataan di atas merupakan titik-titik. A. Karakteristik penelitian tindakan kelas, B. Prinsip karya tulis ilmiah, C. Prinsip penelitian tindakan kelas, D. Manfaat penelitian tindakan kelas, dan E. Mekanisme penelitian tindakan kelas. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 43 adalah C Bapak Ibu. Pernyataan di atas merupakan prinsip penelitian tindakan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 44. Perhatikan pernyataan berikut. Karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya, di sekolahnya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian: A. Artikel ilmiah, B. Tulisan ilmiah populer, C. Karya tulis ilmiah, D. Makalah ilmiah, dan E. Tinjauan ilmiah. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah E, yaitu tinjauan ilmiah. Kita lanjut Bapak Ibu. Karya tulis guru yang berisi ide gagasan penulisan dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya, di sekolahnya. Pernyataan itu disebut merupakan pengertian dari tinjauan ilmiah. Untuk 44 jawabannya adalah E Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 45. Pernyataan berikut yang merupakan pengertian buku pelajaran adalah: A. Berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru. B. Materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga membacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. C. Buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. D. Tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Dan E.
buku tulisan guru yang berisi rencana kinerja tahunan guru. Isi rencana kerja meliputi upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Silakan tebak Bapak Ibu nomor 45. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 45 adalah E, yaitu berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru. Jadi pernyataan berikut ini yang merupakan buku pelajaran adalah berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru. Untuk jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 46. Maaf Bapak Ibu, kami revisi ya nomor 45. Nomor 45 itu adalah A, bukan E Bapak Ibu. Untuk jawabannya di sini E. Ini keliru Bapak Ibu ya. Yang betul adalah A, berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru. Jadi nomor 45 adalah A Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 46. Kriteria untuk mendapatkan angka kredit dalam kelompok menemukan teknologi tepat guna karya sains teknologi adalah A, tingkat inovasi tinggi dan rendah, B, kriteria kompleks dan sederhana, C, bahan dan sistem dengan biaya rendah, D, mudah dan sulitnya penerapan teknologi, dan E, tingkat modifikasi tinggi dan rendah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 45 adalah B Bapak Ibu, yaitu kriteria untuk mendapatkan angka kredit dalam kelompok menemukan teknologi tepat guna karya sains atau teknologi adalah kriteria kompleks dan sederhana. Untuk jawabannya adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 47. Perhatikan pernyataan berikut. Proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transidental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian A, teknologi tepat guna, B, alat pelajaran peraga atau praktikum, C, karya seni, D, karya monumental, dan E, karya modifikasi alat pelajaran. Silakan tebak Bapak Ibu nomor 47. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah C Bapak Ibu, yaitu pengertian dari karya seni. Proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberikan makna transidental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Ini adalah pengertian dari karya seni. Untuk jawabannya adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 48. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan gambar atau foto alat praktikum tersebut bila alat praktikum tidak memungkinkan untuk dikirim. 2. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran yang dilengkapi dengan gambar atau foto alat pelajaran tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu. 3. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan alat praktikum yang dibuat bila alat praktikum tersebut memungkinkan untuk dikirim. 4. Lembar pengesahan
atau pernyataan dari kepala sekolah atau madrasah bahwa alat praktikum tersebut dipergunakan di sekolah atau madrasah. 5. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan alat peraga yang dibuat bila alat peraga tersebut memungkinkan untuk dikirim. Pernyataan di atas merupakan bukti fisik dan besaran angka kredit alat praktikum ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 4, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 1, 3, dan 4, dan E 3, 4, dan 4. Silakan tebak Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 48 adalah C Bapak Ibu, yaitu 2, 3, dan 4. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 49. Kriteria penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya yang dapat dijadikan angka kredit adalah A. Guru yang bersangkutan aktif kegiatan tersebut, hasil kegiatan tersebut digunakan secara nasional atau provinsi. B. Penjelasan konsep atau teori cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses penyusunan dan penetapan standar. C. Bermanfaat untuk pelajaran atau bimbingan di satuan pendidikan di dalam maupun di luar ruang kelas. D. Standar pedoman soal dan sejenisnya memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan standar minimal sebuah dokumen. Dan E. Ada tahapan proses review, verifikasi, dan validasi dokumen standar pedoman soal dan sejenisnya. Untuk jawaban yang tepat nomor 49 adalah D Bapak Ibu, yaitu kriteria penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya yang dapat dijadikan angka kredit adalah standar pedoman soal dan sejenisnya memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan standar minimal sebuah dokumen. Untuk jawabannya adalah D Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 50. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Halaman judul memuat jenis laporan, tulisan laporan kegiatan penyusunan standar soal pedoman, nama kegiatan, nama pelaksana, NIP bagi PNS, dan nama sekolah atau lokasi. 2. Halaman pengesahan oleh kepala sekolah atau madrasah memuat identitas pelaksana, nama lengkap, NIP bagi PNS, tempat atau tanggal lahir, pangkat atau golongan, jabatan struktural atau fungsional, unit kerja, dan pejabat yang mengesahkan nama NIP dan jabatannya. 3. Kata pengantar. 4. Daftar isi. 5. Nama kegiatan. 6. Tujuan. 7. Manfaat. 8. Pelaksanaan kegiatan. 9. Hasil kegiatan. Pernyataan di atas merupakan kerangka isi. A. Karya monumental. B. Karya modifikasi alat pelajaran. C. Menyusun standar pedoman soal dan sejenisnya. D. Teknologi tepat guna. Dan E. Alat pelajaran atau peraga dan praktikum. Silakan tebak Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 50 adalah C, yaitu pernyataan ini merupakan kerangka isi penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan latihan soal simulasi penilaian kinerja untuk guru pendidikan agama Islam yang meliputi pedagogik, Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kali ini kami cukupkan untuk soal ini. Kami akhiri. Azallahu wa iyyakum wa fa minkum wa Allahu Akbar, Allah.